Perkenalkan Bapak Ibu guru hebat semua. Kami dari kelompok 1 calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cilacap akan mempraktekkan praktek coaching untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Hari ini saya Anastia Martina Tristianti sebagai observer, kemudian saya Alif Maulana Permadi sebagai coach. Saya Mustaqim sebagai coaching. Mari kita simak baik-baik praktek coaching berikut ini. Assalamualaikum Pak Alif. Waalaikumsalam Bu Anas. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Kita hari ini mau praktek coaching ya Pak ya? Iya betul. Iya. Nah, sebelum praktek coaching nanti dimulai, saya mau tanya-tanya dulu ya Pak ya, boleh ya? Ya silakan. Oke, karena ini saya sebagai observer. Nah, nanti Pak Alif ketika praktek coaching, rubrik penilaian yang akan dilakukan pada kegiatan coaching ini apa Pak? Baik. Jadi rubrik penilaian yang akan saya pakai nanti untuk praktek coaching nanti adalah alur tirta Bu. Ya. Jadi nanti langkah-langkahnya itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Gitu. Oke. Nah, kemudian kompetensi apa yang mau Bapak Alif kembangkan? Baik, dalam alur tita kan ada 3 kompetensi ya Bu. Yang pertama Ya. yaitu tentang kehadiran penuh, Ya. yang kedua aktif mendengarkan, dan yang ketiga pertanyaan berbobot. Nanti saya akan mengembangkan yang berkaitan dengan pertanyaan yang berbobot. Oh begitu. Nah, untuk tadi kan kompetensi yang mau dikembangkan adalah pertanyaan berbobot ya Pak ya? Betul. Nah, indikator ketercapaiannya dari pertanyaan berbobot ini apa Pak? Jadi indikatornya itu adalah nanti coach itu bisa mengingat, merenungi, kemudian menggali potensi apa yang dimiliki. Jadi Oh, harapan saya itu ya. seperti itu Bu. Oke, mungkin cukup menurut saya pertanyaan-pertanyaannya. Silakan, monggo Bapak Arif kalau mau melanjutkan praktek coachingnya. Ya, Baik. tapi saya minta izin dulu ya Pak ya untuk mengikuti dan mengamati praktek coachingnya Pak Arif. Baik. Terima kasih. Ya, silakan Pak Arif. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau wabarakatuh. minta waktunya sebentar Pak Ali. Oke, silakan Pak Mus. Kamu sehat Pak Mus? Kabar? Alhamdulillah Pak Ali, saya sehat. Alhamdulillah siang hari ini. Tapi ada sedikit yang perlu dibicarakan Pak Ali. Oh iya, ini gimana Pak Mus? Kok kelihatannya ada hal yang mau dibicarakan, ini gimana Pak? Jadi gini Pak Ali, saya sebagai guru, ya sebagai pendidik yang mendidik anak-anak, tentunya ada sedikit ganjalan terkait ilmu yang sedikit kemarin baru saya dapatkan. Saya masih ada sedikit kebingungan Pak Ali, tentunya tentang apa, tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya di sini kepingin nanti ketika saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Ali mendapatkan solusi tentang pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya seperti apa sih Pak Ali? Berarti tujuan dari Pak Mustaqim itu ketemu dengan saya, yaitu mencari solusi ya, terkait penerapan pembelajaran berdiferensiasi, begitu ya Pak? Oke Pak Ali, jadi sedikit tujuan tujuan saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Pak Ali. Saya ingin mencurahkan, ingin berbagi atau ingin istilahnya mencari solusi dengan Pak Ali, bagaimana nanti sebaiknya ataupun solusinya tentang pembelajaran berdiferensiasi yang saya alami gitu Pak Ali. Nah ini Pak, kayak kita sebelum lebih lanjut ya Pak, saya mau tanya, kalau dari pemahaman Pak Mustaqim sendiri kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi itu sebenarnya pembelajaran seperti apa Pak? Pembelajaran berdiferensiasi kalau yang saya pahami Pak Alif ini, jadi kalau secara gampangnya, secara singkatnya itu pembelajaran yang di situ memenuhi kebutuhan atau memenuhi apa yang diharapkan oleh siswa Pak Alif. Itu yang saya pahami. Nanti mohon maaf apakah nanti pemahaman saya kurang benar atau gimana, nanti kita obrol-obrol di sini Pak Alif. Jadi pembelajaran berdiferensiasi yang saya pahami seperti itu. Jadi pembelajaran yang kita memberikan kebutuhan pembelajaran yang memenuhi dengan kebutuhan siswa yang mereka harapkan seperti itu Pak Ali. Baik. Jadi
menurut Pak Mustaqim sendiri adalah pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid atau yang murid harapkan ya Pak. Iya, seperti itu Pak Ali. Kalau di kelas atau pembelajaran Pak Mus sendiri itu anak-anaknya itu inginnya seperti apa Pak kalau belajar Pak? Nah, kalau di kelas yang saya ajarkan, saya kan sebagai guru mapel Pak Ali, jadi nggak setiap hari ketemu dengan anak-anak, nggak setiap hari ketemu dengan anak-anak satu anak itu, tapi saya keliling dari kelas ke kelas. Kebetulan saya ngajar di kelas 5 dan kelas 6. Nah, kemudian gini Pak Ali, pemahaman saya tentang pembelajaran berdiferensiasi itu tadi pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid. Namun di situ saya pahami sedikit itu Pak Ali, guru-guru sebagai guru saya juga tidak bisa seperti malaikat yang harus memberikan A, B, C kepada yang lainnya. Tapi di situ saya mencoba mengamati bagaimana pembelajaran anak-anak itu. Ternyata betul anak-anak itu ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik seperti itu Pak Ali. Itu yang kemarin kami temukan, ada beberapa anak yang seperti itu. Untuk pembelajarannya sendiri yang dilakukan Pak Mustaqim ini, yang Pak Mus sendiri rasakan ini, apakah kira-kira sudah mengakomodir atau sudah sesuai keinginan murid? Jadi indikatornya ya Pak, kalau menurut saya itu, apakah murid itu pertama sudah nyaman Pak kalau dalam pembelajaran di kelas? Pertama, untuk pembelajaran berdiferensiasi kan ini suatu hal yang baru. Pertama baru bagi guru, juga baru bagi murid. Ya ada yang kadang nyaman, ada yang mungkin, oh ini Pak Guru berubah apa ya gitu. Jadi dalam pembelajaran seperti itu Pak Ali, seolah-olah oh ini pembelajarannya berubah gitu. Nah, nyaman dan tidak nyaman ya mungkin dari sebagian anak sudah nyaman, sebagian anak juga mungkin belum. Karena dari yang saya gali, memang dari mereka itu ada yang sukanya dengan mendengarkan, ada yang sukanya dengan praktek, ada sukanya dengan melihat. Seperti itu Pak Ali. Tapi kalau mayoritas dalam pembelajaran yang Pak Mus lakukan, kita berbicara pembelajarannya dulu nih. Anak-anak itu dari hasil belajarnya itu, misalkan dilihat dari KKM-nya itu yang sudah memenuhi atau yang sudah lolos KKM itu berapa persen Pak dalam pembelajaran? Kemarin ketika dalam pembelajaran yang saya lakukan dalam beberapa kali ini, dalam pencapaian tujuan pembelajaran itu ya sebagian ada yang sudah mencapainya, sebagian juga ada yang belum. Karena apa Pak Alif? Dalam pengerjaan tugas kan dalam pembelajaran berdiferensiasi yang saya pahami itu memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk mengerjakan ataupun untuk mengerjakan tugas sesuai dengan yang mereka inginkan. Mungkin kayak gini Pak Alif, ketika mereka inginnya menulis, dikasihlah tugas yang menulis. Kemudian ada yang sukanya dengan menggambar, kami kasihkan dengan tugas menggambar. Jadi anak-anak itu secara pemahaman dari hasil yang kemarin sudah dilakukan, diantaranya ya alhamdulillah mereka sudah sebagian besar sudah bisa menguasai pelajaran yang saya ajarkan dengan metode tadi pembelajaran berdiferensiasi itu. Nah, berarti kalau secara tidak langsung nih Pak, dari yang saya tangkap, berarti kan pembelajaran itu tidak akan mungkin maksimal kalau dilakukan dengan cara yang salah. Nah, termasuk ketika kalau saya lihat ini Pak Mus ini ada kekhawatiran tidak bisa menerapkan pembelajaran berdiferensi ya Pak. Betul Tapi Pak. dari indikasi yang terakhir itu, ketika hasil belajarnya anak itu bagus, itu kemungkinan kalau saya lihat itu berarti Pak secara tidak langsung sebenarnya Pak Mustaqim itu sudah menerapkan pembelajaran itu. Nah, terus yang kedua ini, ke pembelajaran berdiferensiasi itu kan tidak hanya satu pokoknya. Ada yang Pak Mustafa ada berapa kira-kira ada kalau yang diferensiasi sih untuk di situ yang saya terapkan mungkin gini Pak Alif, ada diferensiasi konten, ada konsep, juga ada produk Pak Alif. Jadi yang saya terapkan itu, jadi bisa dari konsepnya, bisa dari kontennya, bisa juga di produknya. Jadi anak-anak itu ya alhamdulillah sudah sebagian mereka merasa senang. Keinginan mereka sebagian mereka sudah terpenuhi. Yang mereka pingin produk tadi, yang pingin mereka punya kemampuan untuk maju ke depan, untuk menyampaikan sesuatu kepada teman-teman, mereka sudah mulai berani maju. Kemudian juga anak-anak yang dia sukanya ngonten, sukanya buat cerita,
memiliki pemahaman itu ya alhamdulillah mereka juga sudah mulai dia memiliki kemampuan itu Pak Ali. Berarti kalau dapat saya ini simpulkan berarti sebenarnya sudah ada ya Pak? Kalau sudah diterapkan. Okay. Nah sekarang ini Pak, apa rencana aksi yang akan dilakukan ini? Jadi gini Pak Ali, untuk makanya di sini apakah yang saya lakukan ini sudah berdiferensiasi atau belum begitu. Nah saya ingin cerita-cerita ngobrol-ngobrol sama Pak Ali seperti itu. Nah dari langkah-langkahnya, dari awal pembelajaran sampai akhir itu yang tadi saya lakukan. Jadi dari awal saya sudah melakukan diagnostik peserta didiknya, kita sudah survei, istilahnya gini, kita bisa lihat mana sih yang auditori, mana yang kinestetik, dipetakan pemetaan dalam pembelajaran itu. Kemudian juga karena tadi saya sebagai guru guru mapel yang tidak setiap hari ketemu dengan anak, saya juga tanya-tanya kepada guru kelasnya, wali kelasnya gitu. Nah rencana ke depan Pak Ali, saya akan terus mencoba untuk membiasakan, terutama bagi saya pribadi ya, untuk anak-anak biar saya bisa nyaman, anak-anak juga bisa menerima untuk pembelajaran berdiferensiasi ini. Itu rencana. Kemudian juga apa? Di antaranya kami juga ingin kepingin berkolaborasi lah Pak Ali dengan teman-teman. Alhamdulillah di sini kan ada beberapa sekretariat juga, ada juga kepala sekolah, nanti saya ingin berkolaborasi dengan mereka. Berarti sudah ada rencana, ibaratnya sudah ada solusi dan ada targetnya juga ya Pak? Ya insya Allah ada targetnya paling kita mungkin 2 minggu atau 3 minggu depan kita terus belajar, kemudian kita belajar bersama sisawat, kita buat yang sering disebut mungkin kalau bahasanya komunitas praktisi Pak Ali. Gitu. Walaupun kita di sini nggak ngobrol-ngobrol untuk coba sih bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu, seperti itu. Jadi di situ intinya sudah ada solusi ya Pak. Yang pertama kaitannya dengan kolaborasi, kemudian membuat komunitas praktisi gitu. Nah terus ini Pak, yang lain kira-kira nih apa sih yang akan dilakukan untuk kedepannya nanti setelah target-target itu kan biasanya kan ada hal-hal ya Pak yang harus dipertimbangkan. Ini kira-kira langkah-langkah konkretnya itu 2 minggu itu yang mau dilakukan dulu itu apa dulu ini Pak nanti? Dari langkah konkret yang akan saya lakukan di 2 minggu ini, yang pertama saya akan membuat RPP Pak Ali, RPP yang berdiferensiasi ya, yang disitu mencakup tadi dari beberapa hal. Begitu juga akan pemetaan siswa akan kita terus lakukan langkah konkret seperti itu Pak Ali. Berarti kalau dapat saya simpulkan ya Pak, berarti dari penerapan atau permasalahan tadi pembelajaran berdiferensiasi itu sudah ditemukan sendiri ya Pak solusinya. Yang pertama yaitu nanti akan segera menerapkan dengan cara tadi yang RPP itu, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Terus yang kedua melakukan kolaborasi. Kemudian yang ketiga itu tadi melakukan ini ya Pak, membuat komunitas praktisi Pak. Betul Pak Ali. Jadi dari itu. Jadi yang dari kesimpulannya itu ya Pak. Nah sekarang yang terakhir ini Pak, perasaannya gimana Pak kira-kira Pak? Jadi gini Pak Ali, setelah untuk perasaan alhamdulillah Pak Ali sekarang saya plong. Jadi ini sangat membantu saya ketika bisa curhat dengan Pak Ali, dengan bercerita dengan Pak Ali. Kenapa? Karena mungkin selama ini perasaan saya pendam Pak Ali. Jadi mau cerita dengan siapa ya? Tapi kebetulan ini Pak Ali kesini, Pak Ali bisa curhat bareng, bisa ini, alhamdulillah perasaan saya plong. Jadi mudah-mudahan ini sebagai bentuk penguatan bagi saya Pak Ali tentang pembelajaran berdiferensiasi itu. Yang tadinya mungkin agak sedikit ngambang dengan pertemuannya dengan Pak Ali ini, alhamdulillah sekarang sudah semakin mantap, semakin yakin, semakin mudah-mudahan Pak Ali mohon doanya biar bisa istiqomah untuk kedepannya, bisa selalu semangat untuk belajar berdiferensiasi ini Pak Ali. Seperti itu Pak Ali. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa memberikan manfaat ya Pak. Oke, sama-sama, terima kasih Pak Ali. Ya, hanya itu Pak yang bisa kita sharingkan ya Pak. Mudah-mudahan tadi sharing tadi juga bisa memberikan manfaat yang baik untuk kita semua.
Begitu Pak. Terima kasih Pak Ali. Nanti 1 minggu ke depan nanti kita bisa saling komunikasi lagi Pak. Oke, 1 siap, minggu siap. pulang. Nanti perkembangannya seperti apa. Oke, terima kasih Pak Ali. Setelah tadi saya mengamati praktek coachingnya Pak Alif, luar biasa ya Pak Alif ya. Nah ini saya ada beberapa pertanyaan nih Pak Alif. Apa yang sudah Bapak lakukan pada praktek coaching ini sehingga indikator ketercapaian pengembangan ini dapat diharapkan itu dapat terwujud Pak? Jadi indikator ketercapaian yang saya harapkan itu terwujud bisa saya rasakan itu ketika indikator yang sesuai dengan audit Tirta itu saya membantu menggali potensi dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, diharapkan dari pertanyaan ini nanti dapat menggali coaching supaya potensi yang awalnya tidak terlihat bisa lebih terlihat. Ya, betul apa yang disampaikan oleh Pak Alif tadi ya. Saya juga sudah melihat tadi Bapak juga sudah sesuai alur Tirta, kemudian kompetensi intinya juga sudah dihadirkan ya seperti presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian juga sudah mengatakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu. Jadi si coach ini tidak merasa tidak merasa kesulitan begitu ketika menggali pikiran-pikirannya sendiri, sehingga solusi yang didapatkan dari permasalahannya itu timbul sendiri. Gitu. Ya, selanjutnya Bapak Alif mau kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi? Tadi kalau yang pertama yaitu tentang pertanyaan yang berbobot. Untuk yang selanjutnya saya ingin mendengarkan aktif Bu, karena di sini saya untuk mendengarkan aktif itu harus fokus. Jadi fokus itu bisa apa yang dikatakan coach, memahami keseluruhan konten, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali apa yang diharapkan atau ditemukan dari solusi permasalahan tersebut. Baik Pak Alif, saya rasa cukup semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi dan bisa melihat praktek coaching lagi dari Bapak yang sudah dilakukan. Gitu ya. Demikianlah praktek coaching yang sudah kami laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan coaching dengan alur Tirta. Pada hari ini saya akan menjadi observer, kemudian saya Ibu Anastia Martina Destianti sebagai coach, dan saya Trimo Widiarsi, di sini saya sebagai coachee. baik, mari kita saksikan kegiatan coaching pada hari ini. Selamat pagi Bu Anas. Selamat pagi Pak Alif. Sehat ya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, hari ini kita akan ada praktek coaching. Sudah siap Ibu? Insya Allah siap Pak. Baik, sebelum praktek coaching saya ingin ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan dalam kegiatan coaching pada hari ini? Ya, untuk rubrik penilaiannya saya akan menggunakan rubrik penilaian dengan alur Tirta, gitu, alur percakapan Tirta. Apakah langkah-langkahnya sudah sesuai atau belum? Kemudian untuk kompetensi dari coaching sendiri, apa yang perlu Ibu kembangkan? Yang mau saya kembangkan itu adalah yang pertanyaan berbobot, Pak. Seperti itu. Gitu. Untuk pertanyaan berbobot ini ada indikator ketercapaian dari pertanyaan berbobot itu seperti apa ya Ibu kira-kira? Saya ingin coach itu bisa mengingat, kemudian merenung dan merangkai fakta sehingga coach ini dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya. Baik, saya rasa cukup pertanyaan dari saya. Silakan nanti setelah ini melaksanakan praktek coaching.
Maaf saya izin untuk mengikuti dan mengamati kegiatan hari ini ya Bu. Siap, Ya. siap. Silahkan, monggo. Iya. Silahkan Pak. Oke. Assalamualaikum Bu Wiwit. Waalaikumsalam Mbak Ana. Gimana kabarnya? Sehat Bu Wiwit? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Mbak Anas gimana? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat semua. Nah, ini sesuai janji kita kemarin, kita kan mau ngobrol-ngobrol nih. Nah, Bu Wiwit kepengen ngobrol apa ini? Nah, di pertemuan kita ini, hari ini ngobrol ini, saya ingin membahas ada sedikit masalah, permasalahan di kelas saya Bu. Di kelas saya itu ada satu anak yang kalau diantar sekolah itu bila ditinggal oleh orang tuanya menangis, bahkan seringnya minta ditungguin saat belajar, tidak seperti teman-temannya yang setelah diantar terus ditinggal oleh orang tuanya mereka happy aja. Anak ini agak berbeda. Jadi masalahnya masih ada anak yang ketergantungan sama orang tua, gitu ya. Ada yang diantar dan ditungguin di dalam kelas, gitu ya. Dan Iya betul. kepinginnya Bu Wiwit apa? Pengennya anak ini lebih mandiri lah, karena teman-teman yang lain juga sudah mandiri. Karena anak ini sudah kelas 1 ya, saya harap si anak ini sudah bisa mandiri dan tidak menangis lagi ketika ditinggal oleh orang tuanya ketika berangkat sekolah. Jadi kepinginnya ngobrol-ngobrol ini yang kita hasilkan hari ini tujuannya tadi ya apa tadi Iya, tujuannya itu saya ingin memecahkan masalah. Masalahnya itu tadi anak yang menangis kalau ditinggal sama orang tuanya dan minta ditungguin kalau di belajar, padahal kan kawan-kawannya sudah ditinggal semuanya, sementara anak ini masih maunya ditungguin dan masih menangis. Oke, berarti kita ngobrol-ngobrol ini Bu Wiwit mau mendapatkan solusi ya, Ya, bagaimana betul. anak ini bisa mandiri. Betul. Ya, nah, menurutnya Bu Wiwit nih yang diharapkan Bu Wiwit atau artinya anak mandiri itu seperti apa sih menurutnya Bu Wiwit? Menurut saya anak mandiri itu yang sudah tidak ada ketergantungan dengan orang-orang sekitarnya dia untuk ini masalah sekolah ya, karena dia kan udah kelas 1, artinya dia lebih mandiri, sudah lebih apa ya, sudah bisa menangani hal-hal sekecil apapun, harusnya dia sudah bisa menangani. Menurut saya anak mandiri yang seperti itu Bu Anas. Menurutnya Bu Wiwit nih yang bisa dilakukan Bu Wiwit ini apa sih biar anak ini bisa bersosialisasi, bisa membaur sama temen-temennya gitu. Nah, yang pasti sampai saat ini yang saya pikirkan adalah saya akan menciptakan lingkungan belajar yang asik, menyenangkan, dan yang pasti nyaman buat anak-anak. Itu yang saya pikirkan saat ini. Wah, itu keren banget. Di rencana saya ini saya akan menggait, mengajak serta wali siswa saya yang tergabung dalam komite kelas, dan juga melibatkan anak-anak untuk menghias kelas. Jadi tujuan saya agar nanti kalau mereka ikut terlibat, jadi sense of belongingnya, perasaan memiliki kelasnya jadi lebih kuat. Oh gitu. Dan dengan sense of belonging yang kuat, jadi mereka lebih menjaga kelasnya, minimal menjaga kebersihannya, menjaga keindahannya. Oke, berarti Bu Wiwit ini dalam menghias kelas dibantu sama komite dan anak-anak juga Iya, gitu betul, ya. betul banget. Oke. Nah, dari ngobrol-ngobrol kita ini apa yang Bu Wiwit dapatkan? Yang saya dapatkan yang pastinya saya jadi ada apa ya, ada sedikit pencerahan untuk membuat anak tidak menangis lagi saat ditinggal orang tuanya, dan saya juga akan menciptakan lingkungan yang belajar yang menyenangkan tadi, mengimplementasikan. Kapan kira-kira mau dilaksanakan nih yang menghias kelas? Kayaknya akan segera nih Bu, akan saya lakukan besok mungkin Bu. Wah, saya akan langsung lakukan karena kayaknya bukan hal yang terlalu rumit untuk dilakukan, hal seperti itu tidak terlalu berat, dan
Ya, saya mungkin mulainya dengan awal-awal mungkin yang diskusi dengan komite kelas dan mulai mengumpulkan benda-benda alat-alat untuk menghias kelasnya itu. Oh gitu ya. Iya. Bagus sekali. Wah, ini saya kepengen nunggu nih bagaimana hasilnya nih. Antusias sekali saya. Semoga ya Bu ya. Ya. Semoga bisa terwujud dan akhirnya bisa membuat siswa saya, anak-anak saya lebih betah di kelas. Dan yang pasti satu masalah saya itu anak yang menangis jadi lebih bisa bergaul dengan teman-temannya, lebih bisa nyaman di kelas. Gitu Bu Anas. Alhamdulillah. Itu ya Bu ya. Iya. Semoga bisa eksekusi langsung ya Bu ya, dilaksanakan ya. Makanya. Iya. Nah, terus kita ngobrol-ngobrol lagi ya untuk melihat progres ke depannya ya Bu ya. Insya Allah Ya. nanti kita dikontak lagi supaya bisa mengabarkan ke Bu Anas ini lokasi. Nah, Bu Wit, saya mau nanya nih, setelah kita ngobrol-ngobrol ini, perasaannya Bu Wit bagaimana? Perasaan saya kok merasa lega sekali. Ternyata selama ini tadinya awalnya saya menerka-nerka bagaimana ya mencari solusi ini. Ternyata dengan ngobrol begini ringan, asik. Ternyata saya menemukan titik temu dari permasalahan saya ini, Bu Anas. Terima kasih sekali sudah sharing. Berarti sudah tersolusikan ya Bu ya? Tersolusikan. Terima kasih sekali. Terus besok minggu depan saya kepengen ketemu sama Bu Wit ya, Insya Allah. ngobrol lagi. Terus juga mau lihat progresnya bagaimana. Baik Ibu Anas, tadi setelah saya mengamati praktek kucing Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Ya. Yang pertama itu kaitannya dengan praktek kucing tadi ya, sehingga indikator ketercapaian pengembangan yang diharapkan itu ini terwujud. Itu seperti apa Bu? Mohon untuk dijelaskan. Indikator ketercapaian yang saya harapkan ini sudah terwujud ya Pak ya. Tadi saya sudah bisa merasakan indikator-indikator tersebut sudah sesuai sama alur percakapan Tirta begitu. Dan saya sudah bisa membantu menggali potensi Koci untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya begitu Pak. Betul, jadi memang tadi yang saya perhatikan itu dari alur Tirta yang sudah diterapkan itu dari seperti kehadiran penuh, kemudian pertanyaan yang berbobot yang bisa memancing Koci untuk menggali ide atau potensi yang dimiliki itu sudah nampak memang seperti itu. Nah, itu pertanyaan yang terakhir ini Bu. Ya. Ini kompetensi yang mau dikembangkan itu sebagai tindak lanjutnya itu seperti apa? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Pak. Jadi saya ingin melatih fokus untuk bisa apa yang dikatakan oleh Koci dan bisa memahami keseluruhan makna begitu. Bahkan mungkin Koci tidak terucap, saya bisa paham. Jadi Koci ini sebagai mitra bicara ya atau teman ngobrol. Oke, baik Ibu. Baik, terima kasih. Saya sudah diberikan kesempatan untuk menjadi Bapak. observer. Mudah-mudahan kita bisa selalu mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan hari ini. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Ali. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam bahagia selalu. Perkenalkan, kami calon buruh penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Cilacap. Pada hari ini kami akan mempraktekkan coaching dengan alur Tirta dalam modul demonstrasi kontekstual 2.3. Perkenalkan, nama saya Mustaqim sebagai observer. Dan saya Trimo Widiarsi sebagai coach. Dan saya Anastia Martina Drisiati sebagai coach. Mari kita simak praktek coaching ini. Selamat menyaksikan. Ya, assalamualaikum Bu Wiwit. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa Pak. Sebelum praktek coaching Bu, sedikit saya ingin bertanya-tanya kepada Ibu. Oke. Karena saya sebagai observer di sini. Yang pertama Ibu sekalian, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan pada kegiatan coaching ini? Oke. Untuk rubrik penilaian yang saya akan pakai adalah praktik coaching dengan alur Tirta Pak.
apakah nanti yang saya lakukan sesuai dengan langkah-langkah alur tinta atau belum. Oke, baik Bu. Kemudian kira-kira Bu, inti dari coaching yang perlu Bapak Ibu kembangkan kira-kira apa ya Bu? Ini Bapak, kalau di kompetensi inti coach kan ada beberapa ya. Hmm. Ada preset, ada aktif mendengarkan, dan ada pertanyaan yang berbobot. Nah, di sini yang ingin saya kembangkan adalah pertanyaan berbobot. Baik Bu, baik, luar biasa. Kompetensi yang ingin dikembangkan adalah pertanyaan yang berbobot Bu. Geng. Nah, untuk indikator ketercapaian dari pertanyaan berbobot itu kira-kira seperti apa? Saya ingin membuat coach saya itu mengingat, merenung, juga bisa merangkai fakta sehingga dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya, Pak. Jadi luar biasa ya Bu, nanti suatu hal yang akan digali dari suatu coaching. Mungkin pertanyaan saya rasa cukup sekian Bu. Oke. Tapi sebelumnya saya mohon izin Bu untuk mengikuti, untuk mengamati bagaimana praktek coaching Ibu. Seperti itu Silakan, Bu. Bapak. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat, alhamdulillah. Ngomong-ngomong nih, katanya ada yang mau didiskusikan atau diomongin. Kira-kira mau ngomong apa ini? Sebenarnya sih nggak ada apa-apa sih Bu, cuman kepengen ngobrol-ngobrol dikit lah sama Bu Bibit. Iya. Jadi gini loh Bu, saya tuh sebenarnya tuh kesel banget sama anak-anak gitu. Jadi kalau ketika saya itu ngajar terus di jam-jam terakhir gitu ya Bu, itu anak-anak tuh malah pada duduk, pada santai, di belakang ada yang tiduran juga di belakang, gitu kan, karena di belakang itu kan mereka ada kayak tiker gitu loh Bu. Jadi ketika saya masuk tuh mereka belum siap. Jadi sepertinya ini kesel banget ya kalau pas ngajar ya. Betul. Masuk kelas, anak-anak belum siap terima pelajaran, itu memang begitu. Iya. Padahal saya udah semangat banget. Nggak taunya malah anak-anak tuh kayak gitu. Kesel banget saya. Iya. Saya paham itu. Kira-kira nih menurut Bu Anas, apa yang ingin Bu Anas dapatkan dari obrolan kita ini? Saya tuh inginnya tuh anak-anak ketika saya masuk gitu ya Bu ya, Iya. itu tuh udah duduk tertib, nyaman di tempat duduknya. Jadi walaupun di jam terakhir tuh mereka tetap semangat gitu Bu, ikut pelajaran saya. Jadi inginnya tuh Bu Anas tuh anak-anak tetap siap belajar, Betul. tertib di tempat duduk, tidak leyeh-leyeh apa ya? Iya. Betul. Mengikuti pelajaran walaupun ngajarnya jam terakhir ya. Iya, sukanya jam terakhir sih memang ngajarnya kebetulan. Itu sebenarnya tuh gimana sih Bu? Coba deh cerita detailnya. Detailnya gimana suasananya ketika Ibu ngajar? Jadi gini deh Bu. Jadi kalau misalnya saya kan ngajarnya emang jam terakhir ya Bu ya, suka jam terakhir lah. Anak-anak tuh suka tiduran di belakang kelas. Terus di meja atau di belakang, dan ketika ada gurunya pun juga mereka santai-santai aja. Ya masa saya harus marah-marah dulu sih Bu? Kalau saya marah-marah kan biasanya energinya tuh tambah habis ya Bu ya, apalagi siang panas. Terus juga ya sekarang kan panas gitu kan ya Bu ya. Dan padahal rasanya tuh kayak kalau saya ngajar di jam terakhir tuh rasanya tuh udah capek banget. Pasti gitu. Jadinya emosi ya Bu? Iya, jadinya saya tuh emosi, terus ya bisa bikin mungkin darah tinggi saya naik kali ya Bu ya. Coba kalau misalnya mungkin pelajaran saya ditaruh di jam-jam awal, mungkin anak-anak sih semangat gitu. Mungkin ya. Jadi melihat anak-anak tidak siap belajar itu bikin lumayan Nguras tenaga ya. Padahal gurunya juga capek sebenarnya ya ngajar di jam terakhir ya. Iya, jadi ya mungkin saya pas capek ngajar kali ya Bu ya. Oke. Jadi mungkin karena saya capek ngajar, saya kan ngajarnya banyak juga gitu kan. Oh. Saya itu sampai sehari itu bisa 4 kelas.
kelas, luar biasa Jadi mungkin sekali. karena ngajar sampai segitu banyaknya, 2 kali pelajaran begitu kan, saya capek banget. Capek ya, Jadi kadang emosi nggak stabil gitu, gitu ya. Ngajar sehari 4 kelas, bisa dibayangkan. Iya. Kalau misalnya ngajarnya modelnya itu saja gimana ya Bu? Ya itu saya modelnya itu aja Bu, gitu-gitu aja. Jadi kadang saya pakainya metode ceramah sih Bu. Iya, jadi mungkin capek juga ya Bu ya. Nah, tapi kadang saya juga pakai S-Reading juga loh Bu ya. Cuman ya gitu deh Bu, saya takutnya tuh kalau anak-anak itu bosen, karena mungkin S-Readingnya gitu-gitu aja sih. Bagus dong udah pakai S-Breaking, tapi kenapa takut? Takutnya Bu Anas itu karena anak-anak bosen gitu dengan S-Breakingnya. Iya, bosen Oh, aja gitu. Tapi saya pakai S-Breaking itu buat seru-seruan sih Bu sebetulnya. Nah, terus juga saya pernah, saya tuh pernah ingat ya Bu ya, saya tuh pernah pakai S-Breaking yang namanya semut sama gajah. semut Nah, sama gajah. Nah, itu tuh seru banget Bu, anak-anak tuh jadi tambah semangat gitu loh Bu ya, ikut pembelajaran saya. Boleh dicoba itu. Kalau bikin anak-anak semangat lagi S-Breakingnya. Bisa ya, kayak gitu ya, Iya, bener-bener. bisa dicoba lagi di kelas-kelas yang lain besok. Betul, kayaknya besok biar saya coba lagi tuh yang kayak gitu semut sama gajah. Kira-kira ada kegiatan lain nggak yang bisa bikin mereka lebih semangat lagi? Mungkin saya akan bikin kuis apa ya Bu ya? Kuis Iya. sebentar aja sih. Mungkin sekitar 5 menit lah, kuis-kuis pendek gitu, langsung saya tanya mereka langsung jawab kayak gitu. Terus juga mungkin saya mau ini Bu, mengubah gaya ceramah Mengajar. saya, kayak gaya ceramah mengajar. saya biar untuk diskusi aja gitu, ceramah cuma sebentar, terus nanti mungkin saya bikin mind mapping gitu, Bagus biar nanti saya pinjem spidol warna-warni deh, biar bisa anak-anak semakin tertarik kan, terus juga model diskusi dan presentasi biar anak-anak juga hidup gitu di walaupun di jam terakhir mereka Keren tetap itu. semangat, gitu ya. Terus nextnya rencananya apa? Lagi? Apalagi next? Mungkin saya mau cari ide untuk S-Breaking lagi deh. Coba cari di YouTube kan banyak yang ya. Kayak apa sih kalau S-Breaking selain semut sama gajah? Oke, selain itu berarti Bu cari referensi ya S-Breakingnya. Terus yang dilakukan lagi apalagi untuk mendapatkan ide baru biasanya? Mungkin gini Bu, kayak kan saya kan juga ikut CGP kan, dari CGP itu saya juga latihan bikin Canva ya. Mungkin saya pakai PPT, Oke. pakai Canva juga. Terus mungkin saya juga bisa suruh anak membuat penugasan lah dari bervariasi lah, mungkin pakai PPT atau pakai video yang sesuai sama sukanya mereka. Oh iya betul, Sama minat mereka ya. Ya biar semangat aja gitu. Kalau untuk kegiatan ini kira-kira Bu Anas melakukannya sendiri atau ada mengajak rekan Bu Anas untuk membantu? Saya mungkin mau ngajak Bu Sinta tuh, yang mungkin sama-sama guru PK kan, sama-sama mungkin nanti kami mau memetakan kebutuhan anak. Oh, keren itu. Berarti mengajak teman sejawat untuk lebih berkreasi juga ya. Iya. Nah, keren. Kira-kira target selesainya kapan nih? Mungkin dalam waktu 1 minggu ini kali Bu ya. Iya ya, 1 Nah, minggu. iya. Oke, cepat ya. Iya. Langsung dilaksanakan. Besok langsung tak eksekusi. Oke, ditunggu 1 minggu lagi. Iya. Terus kalau biar kita tahu progresnya rencana ini, Ibu bagaimana? Kita nanti ketemu lagi 1 minggu ya di Oke. kantin. Di kantin. Iya. Oke. Nanti saya tunggu progresnya seminggu lagi. Iya. Oke, sip. Keren. Saya tunggu ya Bu Anas. Iya. Semangat. Oke Bu Anas, dari ngobrol-ngobrol kita hari ini, apa sih yang Bu Anas rasakan? Saya rasanya jadi plong Bu. Udah ngobrol ketemu sama Bu Bibit, terus juga tadi saya sudah bisa keluar ide-ide yang bagus itu Bu. Dan terima kasih Bu Bibit sudah bantu saya. Sama-sama Bu Anas, semoga ngobrol-ngobrol kita walaupun ringan, insya Allah bisa membuat menemukan sesuatu yang untuk anak-anak kita kelak Amin. lebih Amin. baik lagi.
Iya. Makasih ya Bu Wit ya. Sama. Ketemu lagi besok di kantin ya Bu ya. Oke, terima kasih. Iya. Oke. Iya Bu, tadi setelah saya mengamati praktek coaching Ibu, saya ada beberapa pertanyaan Ibu. Oke. Apa yang sudah Ibu lakukan pada praktek coaching ini sehingga tadi apa indikator pencapaiannya, pengembangannya dan yang diharapkan itu terwujud? Oke, Pak Mustaqim, indikator ketercapaian yang saya harapkan ini terwujud bisa saya rasakan adalah indikator-indikator tersebut sudah sesuai dengan alur kita dan saya bisa membantu menggali potensi coach saya Bu Anas sehingga coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian memang betul Bu, tadi yang disampaikan oleh Ibu bahwasanya saya juga sudah melihat Ibu sudah sesuai dengan alur kita, ya, menghadirkan rencana secara penuh, kemudian aktif mendengarkan, kemudian juga ada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi pada praktek coaching sehingga apa? Ibu tadi merasa tidak merasa kesulitan dalam menggali ataupun mencapai kata-kata kunci sehingga si coach ini juga bisa menggali sendiri ide-idenya yang tadinya mungkin tidak terpikirkan malah jadi terpikirkan dengan kata-kata kunci yang tadi disampaikan oleh Ibu. Nah selanjutnya Ibu ingin kompetensi apa yang mau Ibu kembangkan lebih lanjut? Baik Pak Mustaqim, sebenarnya saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Pak. Saya ingin melatih untuk fokus pada apa yang dikatakan oleh coach saya Bu Anas dan memahami seluruh makna yang bahkan tidak terucap. Misalnya walaupun Bu Anasnya coach saya itu tidak berkata-kata, saya sudah bisa memahami. Nah, seperti mitra bicara atau teman ngobrol seperti itu Pak. Ya, jadi luar biasa Bu praktek coaching pada siang hari ini. Semoga ini sangat bermanfaat bagi Ibu, bagi coaching, bagi saya juga, bagi semuanya mungkin yang menyaksikan ini. Mungkin saya minta diberi kesempatan waktu lagi, kapan kita bisa ketemu lagi untuk menyaksikan, untuk melihat bagaimana Ibu mempraktekkan coaching lagi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Insya Allah sama-sama. kedepannya kita bisa bertemu lagi. Insya Oke. Allah. Aku tutup Pak. Oke, baiklah Bapak Ibu guru hebat semuanya. Demikianlah tadi praktek coaching yang bisa kami lakukan di sini. Semoga bermanfaat bagi kami sebagai pelaku dan bagi Bapak Ibu yang menyaksikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.